Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Bahwa pada hari itu Allah akan menutup mulut-mulut manusia dan Allah akan jadikan tangan berbicara kepada Allah, kaki-kaki bersaksi di hadapan Allah. Maka kita bisa membayangkan setidaknya, walaupun tidak pasti 100%, apa yang kita bayangkan itu benar. Tapi dari ayat tersebut kita diingatkan bahwa tubuh kita ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki, menyimpan memori, mengingat semua tingkah laku kita. Walaupun itu adalah alam yang berbeda, alam akhirat. Ketika kita semua sudah menjadi mayit, dibangkitkan di yaumil akhirat dengan jasad yang baru. Maka pada saat itu, semua jasad kita ini akan tetap menyimpan memori atas tingkah laku perbuatan kita ketika di dunia. Mengapa Allah katakan wa nahtimu ala afwahihim? Karena memang mulut ini bisa berkilah, bisa bersilat lidah. Dengan kepandaiannya, mulut akan bisa berbohong, berdusta, memanipulasi keadaan. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya mulut dibungkam. Bukan berarti ditutup mulut kita, dipakai lakban atau apa, tapi mulut itu terkunci. Tidak bisa berkata apa. Karena manusia bisa berbicara hanya dengan izin Allah. Bukan karena ada pita suara. Bukan karena pandainya lidah, fasihnya lidah. Bukan. Tapi dengan izin Allah, mulut ini bisa berbicara. Dan dengan izin Allah juga, mulut ini bisa dibungkam. Walaupun seluruh anatomi mulut ini semuanya sehat. Pita suaranya, tenggorokannya, lidahnya, semuanya sehat. Tapi ketika Allah tidak izinkan untuk berbicara, maka dia akan membisu. Tidak bisa berbuat apapun, berkata apapun. Kemudian Allah jadikan wa tukallimuna aydihim. Tangan ini pun mulai berbicara kepada Allah. Apa yang tangan sampaikan, dia akan bicara di hadapan Allah. Apa yang telah dilakukan tubuh ini semua. Tubuh ini berbuat ini. Mata berbuat ini. Tangan akan bercerita. Tangan akan bercerita kepada Allah. Bagaimana apa yang dilakukan dirinya selama hidupnya, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sepanjang hidupnya. Dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, semua diceritakan. Wa tukallimuna aydihim. Tanpa ada bohong, tanpa ada dusta, tanpa ada manipulasi, tanpa ada rekayasa apapun. Dengan jujur. Diceritakan semua. Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan ini akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kaki akan bersaksi. Bersaksi. Di mana orang itu? Apa yang dibuat oleh orang itu? Apa yang dilakukan orang itu? Di mananya? Kapannya?
waktunya, saatnya, kondisinya, keadaannya, posisinya. Semua. Watasyhadu arjuluhum, kaki itu akan bersaksi di hadapan Allah. Dia bisa membenarkan apa yang dilaporkan oleh tangan. Dan dia menguatkan sebagai saksi. Ini dari tubuh. Tubuh orang itu sendiri. Setiap kita. Tidak ada yang lolos dari hal itu. Tidak ada yang bisa menghindari dari hal itu. Maka kita, sebagai mukmin, muslim, kita takut, khawatir. Tubuh ini yang selalu kita jaga, kita rawat. Masya Allah. Hari-hari kita berolahraga. Hari-hari kita jaga kebugarannya. Kita mandi dengan air hangat, dengan air jernih, dengan air yang nyaman. Kita olesi dengan sabun yang wangi. Ditambah dengan wewangian, minyak wangi, parfum yang mahal. Kita rawat. Sampai ke kuku-kukunya kita rawat. Sampai ke rambut-rambut ujung rambutnya kita rawat. Kita jaga, kita pelihara. Tangan ini. Betapa kita peduli kepadanya. Kaki pun. Salon-salon yang melayani perawatan kaki, perawatan tangan, perawatan kuku-kuku jari-jari kita. Merawat wajah kita, merawat semua tubuh kita. Gym-gym yang untuk membentuk badan kita, tubuh kita. Masya Allah. Kita rawat, kita pelihara. Dengan biaya yang tidak sedikit. Dengan biaya yang mahal. Tapi justru apa yang nanti terjadi di yaumil qiyamah? Buat di yaumil qiyamah. Belum tentu mereka akan menjadi sahabat yang baik. Menjadi saksi yang baik. Bisa jadi mereka justru menjadi musuh. Menjerumuskan dirinya ke neraka jahanam. Bersaksi atas keburukan. Itu adalah fitnah akhirat yang luar biasa. Yang sangat mengerikan. Sangat merugikan diri kita. Yang membuat kita menyesal tidak ada akhir. Apa fungsinya kita merawat tubuh kita dengan baik? Walaupun itu adalah hak daripada tubuh kita. Tapi yang paling inti dari merawat tubuh, menjaga tubuh kita, adalah menghindarkan diri kita, tubuh kita ini, dari apapun yang tidak diridhoi oleh Allah. Dari segala kemaksiatan, dari segala perbuatan ketidaktaatan. Itulah merawat, itulah menjaga yang sebenar. Kita takut. Tubuh ini akan bersaksi untuk kita, melawan kita. Tangan ini berbicara tentang keburukan kita. Dibukanya aib kita semua. Sebelum nanti film yang akan mempertontonkan diri kita semua akan dibuka di hadapan segenap manusia. Betapa malu. Aib kita terbongkar. Dibongkar oleh siapa? Oleh tubuh kita sendiri. Yang tidak bisa dibantah. Tidak bisa dipungkiri. Semuanya akan bersaksi. Akan bercerita. Maka di sini seorang mukmin sudah sepatutnya waspada, berhati-hati atas segala apa yang kita lakukan. Wa tasyhaduhum bima kanu yaksibun. Atas apa yang diusahakan. Atas apa yang diusahakan. Berhati-hati. Jangan sampai malah tubuh ini menjadi musuh yang akan melawan diri kita sendiri, menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Maka bagaimana kita sekarang? Usaha apa yang harus dilakukan? Paksakan diri untuk senantiasa dalam posisi kebaikan. Paksakan diri. Lawan diri ini ketika mendorong kita kepada kemungkaran. Kita harus paksakan diri kita senantiasa dalam kesolehan. Bagaimana caranya? Banyaklah bergabung dengan orang-orang soleh. Banyaklah bergabung dengan orang-orang yang taat. Berteman dengan mereka, bersahabat dengan mereka, bergaul dengan mereka. Itu menyelamatkan diri kita. Setidak-tidaknya kita akan terbawa oleh arus ketaatan, arus kesolehan.
Tapi selama kita masih banyak dalam kesia-siaan, bersama teman yang sia-sia, maka otomatis tubuh ini akan terbawa dalam kesia-siaan. Dari sia-sia, akhirnya kemungkaran dan kemaksiatan kita lakukan. Kelalaian pun tidak bisa dihalangi dari diri kita. Nauzubillah min dzalik. Berkawan dengan orang soleh ini penting. Mengamankan tubuh kita, menjaga supaya kita selamat di dunia dan juga di akhirat.